Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita kembali lagi di ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita setia, Tuhan kita dahsyat. Sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk kita dapat beribadah. Walaupun di rumah, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan, roh Tuhan tidak terbatas. Amin. Mari saya undang semua kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah yang selalu kami sanjung dan Allah yang selalu kami sembah. Terima kasih buat hari yang sudah Engkau berikan buat kami semua hari ini Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang baik, kami memiliki Allah yang dahsyat. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan hati kami, untuk kami duduk diam, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji Engkau. Kami rindu hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami masing-masing Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Sehingga kami merasakan kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang ajaib. Kami semua diberkati, kami semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan Allah yang kami sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang dahsyat. Shana marata marasyana. Shana marata rasyala marasyana. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lebih sungguh lagi katakan mulia, mulia, mulia. Katakan Kau mulia, lihat bagi anak domba. Bersama katakan mulia, mulia. Katakan sekali lagi mulia, bagi anak domba, domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau yang mulia, Kau yang mulia Tuhan, Kau yang layak disembah dan dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat katakan sebab Kau mulia, Kau yang mulia Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang duduk bertata Tuhan
ditata, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau yang mulia, dan layak. Kau layak dipuji Yesus, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kau yang mulia, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Kau yang termulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang kudus, Kau yang layak terima pujian. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Engkau Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Yesus, kami sembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, Yesus. Hiya la la barasyana na marara barasyana. Hiya la marasyana na. Syala marata rasyana na marara. Hiya la barasyana na. Hura marasyana na. Hiya la marasyana la barayana. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati kemurahan-Mu. Hanya pujian penyembahan ini Tuhan yang kami berikan kepada Engkau. Kami sangat rindu hadirat-Mu. Engkau baik Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan Kau hadir di sini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih. Ku sanjung Kau, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah penolongku, Allah sumber sukacitaku,
Allah yang setia. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Ku sembahkan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku agungkan Engkau Yesus. Kau yang layak Tuhan. Ku sembah, ku tinggikan. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Akui bahwa Dia layak untuk dipuji, dipuji, disembah. Kau yang bertahta Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Berikan sorak-sorak yang luar biasa, katakan Kau yang layak. Layak dipuji, disembah. Haleluya. Kau yang bertahta atas pujian kami dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami siap berikan terbaik, kami siap bersorak-sorak memuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, luar biasa. Ada sukacita hari ini, saya percaya kita semua dalam sukacita Tuhan, amin. Sebab berkata, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, kita berkati samping kanan kiri kita, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta bimbingan dari Tuhan, supaya apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya tidak berlalu begitu saja. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu. Berikan hikmat-Mu buat kami Tuhan, supaya kami siap Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami hati Tuhan. berikan ku mata Haleluya. seperti Kami ingin melihat Tuhan yang di sekeliling kami Yesus. Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu Yesus. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Berikan ku mata Seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku
berikan ku hatimu, Berikan ku tanganmu untuk melakukan Yes. tugasmu. melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu Melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu, 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 berikan ku hatimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang ajaib, yang berlimpah dengan anugerah dan rahmat. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu penyertaan yang sempurna tetap menjadi bagian kami. Orang-orang yang percaya dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa supaya setiap firman yang kami baca, yang kami ingat, ajarkan kami untuk melakukannya, supaya kami bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup menurut dan sesuai dengan firman, dan menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan, sampai hari ini kita masih bisa beribadah walaupun masih secara online, dan saya mengerti bahwa masing-masing kita pasti punya pergumulan dan tantangan masing-masing. Nah, sebelum kita akan mulai untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk melakukan satu kegiatan kecil, yaitu cobalah untuk mencubit pipi orang yang di sebelah kiri atau yang sedang bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau yang sendirian, tolong cubit pipinya sendiri juga boleh. Oke, sudah? Nah, yang kedua silakan mencubit pipinya sendiri-sendiri. Kalau itu sudah cubit pipinya orang lain, sekarang tolong mencubit pipinya sendiri-sendiri. Oke. Nah, saya ini nggak bisa dijawab ke saya, tapi Bapak Ibu Saudara mungkin perlu bertanya, perlu menjawab pertanyaan saya ini adalah, kalau Bapak Ibu Saudara mencubit pipinya orang lain dengan mencubit pipinya sendiri, mana yang lebih berhati-hati dalam melakukannya? Saya rasa ketika kita mau mencubit diri kita sendiri, kita lebih berhati-hati dalam melakukannya. Sedangkan kalau kita mencubit pipi orang lain, kadang-kadang ada rasa keinginan, kalau bisa itu gemes atau biar dia agak sakit gitu ya. Tapi kalau kita mencubit diri kita sendiri, kita merasa bahwa kita perlu berhati-hati untuk melakukannya. Nah, Bapak Saudara, itu masih soal mencubit. Bagaimana kalau menampar? Kalau Bapak Ibu Saudara menampar pipi sendiri, saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya masing-masing kita akan berusaha untuk sangat berhati-hati supaya kita tidak terluka atau dilukai. Nah, hari ini firman Tuhan yang diberikan adalah sesuatu yang bicaranya sangat sulit untuk dilakukan, yaitu dengan tema bila ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 6. Mari kita akan membacanya bersama-sama dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 29. Kita akan ke ayat itu sebelum kita akan melihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu ayat di Lukas pasal 6 ayat ke-29. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah menyiapkan Alkitab. Dan kalau sudah siap saya akan membacakannya. 1, 2, 3. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, waktu saya baca ini, ayat ini sudah pernah saya baca, tapi saya yakin bahwa ketika kita membaca ayat ini, kita hanya membacanya dengan sekitar, wah susah ini. Orang Surabaya bilang wangel ini. Gimana caranya ditampar pipi satu, berikan pipi yang lain. Nah, Bapak Saudara, ternyata ada satu budaya yang menarik pada saat di zaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Satu budaya yang
menggambarkan tentang cara menampar. Jadi kalau yang ditampar untuk adalah anggota keluarga atau orang yang dikasih dengan tujuan mendidik, itu mereka menggunakan telapak tangan. Tetapi justru sebaliknya, bila itu menampar budak atau menampar orang yang kedudukan, menurut mereka kedudukan atau posisinya lebih rendah, mereka akan menggunakan punggung tangan. Jadi pada saat itu di kebiasaan atau di kebiasaan yang diadakan pada saat itu sesuatu yang menarik. Jadi tergantung bagaimana akan melakukan tamparan itu. Nah Bapak Ibu saya hanya ingin memperagakan, bukan berarti saya meminta Bapak Ibu Saudara juga untuk melakukannya terhadap orang lain. Tapi bila kita ditampar dengan pipi sebelah kanan, berarti sebenarnya yang sedang ditampar adalah yang menampar akan menggunakan telapak. Artinya dia akan menampar dengan menggunakan telapaknya. Bisa berarti itu dengan tujuan untuk mendidik, untuk orang-orang yang di dekatnya, orang-orang yang mungkin masih punya hubungan baik dengan dia. Yang menarik adalah ayat ini mencatat ketika ditampar pipi yang kanan, berikan pipi yang kiri. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan terjemahan dalam beberapa versi bahasa Inggris, NIV maupun The Message itu berkata bahwa majukan pipimu yang sebelah kiri. Artinya ketika orang itu menampar dari sebelah kanan, biasanya orang kebanyakan mungkin bukan kidal ya, jadi namparnya pakai tangan kanan, dia ditampar dari arah sebelah pipinya yang sebelah kanan Bapak Saudara. Yang disuruh majukan adalah pipinya sebelah kiri. Otomatis ketika tangannya ini berbalik, maka yang dilakukan adalah yang menampar akan melakukannya dengan punggung tangannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, berarti tamparan yang kedua yang sebenarnya diberikan itu adalah tamparan untuk merendahkan. Tamparan untuk membuat orang yang ditampar itu dalam posisi jauh lebih rendah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali karena ini prinsip atau hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Artinya adalah ketika kita ditampar, itu kan sakit ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nampar diri kita sendiri mungkin kita bisa kira-kira gitu ketua. Tapi kalau kita ditampar orang lain, itu pasti sakit. Saya rasa sakitnya bukan hanya secara fisik. Jadi sakitnya itu bisa tuh di sini, di hati, di pikiran, di mana-mana. Artinya ketika ditampar orang, itu kita disakiti, kita dilukai oleh orang itu. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip yang dahsyat, yang standarnya berbeda dengan yang diajarkan oleh prinsip orang-orang Yahudi pada saat itu maupun prinsip dunia. Dunia juga seringkali akan berkata bahwa kamu disakiti, balas dong disakiti. Kalau kamu dikasih yang baik, balas dengan yang baik. Itu prinsip yang kurang lebih diajarkan oleh semua orang atau dipercaya oleh semua orang. Tapi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan prinsip yang sangat berbeda. Artinya pernyataan saya waktu bicara tentang firman Tuhan ini, saya mendapat bahwa ketika kita ditampar, disakiti, dilukai oleh orang lain, Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk merendahkan diri kita. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkorban. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan kasih yang mungkin tidak seperti yang orang lain mungkin pikir, itu enggak adil. Mana ada di dunia ini seperti itu. Itu pasti enggak baik. Mana ada di dunia ini orang melakukan yang jahat pada kita. Kita harus memberikannya dengan rendah hati. Kita harus membalasnya dengan sebuah kerendahan hati. Kita harus memberikan pengorbanan. Kita harus memberikan sesuatu yang enggak masuk akal banget. Tapi itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi waktu tamparan itu diberikan, waktu orang melukai kita, waktu orang menyakiti kita atau membuat kita dalam keadaan gelisah, membuat kita dalam keadaan marah Bapak Ibu Saudara. Balasannya artinya apa yang harus kita lakukan? Kita justru memberikan diri kita dengan posisi lebih rendah. Karena tamparan yang sebaliknya itu atau menggunakan punggung tangan itu sebenarnya tamparan yang merendahkan. Tamparan yang membuat orang yang ditampar itu sebenarnya dalam posisi jauh lebih rendah. Tuhan Yesus bilang, tawarkan, majukan pipimu yang sebelah kiri. Tawarkan pipimu yang sebelah kiri. Artinya rendah hatilah. Mungkin sakit dilukai, mungkin sakit atau rasanya gak enak, disakiti. Mungkin terima perlakuan yang tidak adil. Tapi hari ini prinsip firman Tuhan berkata, rendah hatilah.
Tuhan Yesus mengajarkan kita sebuah prinsip yang sangat berbeda sekali. Tidak seperti apa yang orang lain pikir, atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara saya sebenarnya masih berpikir sedemikian. Saya juga sering kali berpikir, ya gak apa-apa lah 1 kali ya, kamu berbuat gitu sama aku gak apa-apa, 1 kali ya tak ampuni, 2 kali ya tak ampuni. Nanti 3 kali ya, awas ya, sampai 3 kali lagi. Saya gak tahu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya sempat berpikir gitu. 1 kali lagi saya berpikir, wah, aku bisa balas lebih jahat. Aku bisa balas, paling tidak aku akan membuat kamu sadar. Aku akan membuat kamu sadar untuk tidak menyukai aku atau tidak menyakiti aku lagi. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, begitu kamu disakiti, begitu kamu dilukai, rendah hatilah. Susah ya Bapak Ibu Saudara, saya setuju, saya percaya semua juga setuju dengan saya. Bahwa itu sesuatu yang susah. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita semua tahu bahwa waktu Tuhan Yesus memberikan prinsip ini, dia tidak hanya omong doang, dia tidak hanya omdo, dia tidak hanya berkata, kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, kamu harus begini. Prinsip yang Tuhan Yesus berikan, standar yang Tuhan Yesus berikan, standar kasih, bahkan nanti kita akan lihat tuh standar berkat Bapak Ibu Saudara. Jadi menghadapi orang yang telah menyakiti atau melukai kita dengan rendah hati, ternyata adalah standar berkat, standar pintu berkat itu terbuka. Nah Bapak Saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan dengan standar ini Bapak Saudara, mungkin akan sangat sulit kita terima. Tapi sekali lagi dia tidak hanya mengajarkannya, tapi dia telah mempraktekannya. 2000 lebih tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Kita manusia berdosa. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara lihat sejarah manusia mulai dari Adam dan Hawa, pemberontakan yang telah terjadi, cara mereka memperlakukan Tuhan, cara orang Israel yang selalu mengeluh, yang selalu komplain, yang selalu marah, yang mendua hati, bahkan Tuhan yang nyata di tengah-tengah mereka yang telah mereka lihat kemuliaannya sekalipun Bapak Ibu Saudara. Mereka memilih untuk menyembah kepada dewa lain. Mereka memilih untuk serong. Mereka memilih untuk menyembah kepada penyembahan yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa saat itu Tuhan itu dilukai oleh manusia. Betapa berkali-kali Tuhan melihat setiap kejahatan besar yang manusia lakukan. Dosa besar yang manusia telah lakukan. Bahkan Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Bahkan seharusnya semua manusia akan mengalami hukuman binasa kekal selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini bukan konteks dunia yang baik. Dunia itu sedang dalam konteks kejahatan besar terjadi. Dunia dalam konteks kejahatan yang tidak layak terima kasih karunia. Yang tidak layak terima anugerah. Tapi firman mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan the one and only. Satu-satunya jalan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia yang tidak layak. Dengan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya bicara rendah hatilah, tapi dia merelakan dirinya dari Allah pencipta, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, mengambil rupa ciptaan, mengambil tanggungan dosa semua umat manusia. Saat di atas kayu salib, bahkan ketika dia diludahi, ketika dia disakiti, ketika semua perkataan-perkataan yang melecehkan itu disebutkan untuk Tuhan Yesus. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada bukti nyata bahwa Tuhan kita sendiri, teladan yang hidup, telah menyatakan dirinya bahwa ketika dia disakiti dan dilukai, dia merendahkan dirinya. Ketika dia dilukai dan disakiti, perkataan yang keluar bukanlah kutuk. Perkataan yang keluar bukanlah ancaman. Perkataan yang keluar adalah perkataan berkat. Perkataan yang keluar adalah perkataan pengampunan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Hari ini firman Tuhan mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Hanya belajar rendah hati.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pasti juga berpikir, wah ini tidak mudah. Betul Bapak Ibu Saudara, tapi kita sudah punya contohnya. Ini tidak gampang, saya terlalu sakit. Saya terlalu dilukai. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi pernahkah Bapak Ibu Saudara dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus telah dilukai oleh kita. Karena kotornya hidup kita. Karena jahatnya kita. Karena bejatnya kita. Dia tergantung di atas kayu salib. Tanpa dosa menanggung dosa Bapak Ibu Saudara. Yang penuh kemuliaan, penuh glory menjadi miskin. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena perbuatan kita yang terlalu melukai dan terlalu menyakiti dia. Tuhan bisa pilih hatinya terluka karena dia terlalu dilukai oleh manusia. Tapi dia berbesar hati, memberikan kasih karunia, merendahkan dirinya dan mengampuni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika dia merendahkan dirinya, firman Tuhan berkata dia menjadi diangkat dalam kemuliaan kepada kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan hari ini berbicara yang luar biasa. Ketika kita rela Bapak Ibu Saudara rendah hati. Menanggalkan setiap yang kita pikir harga diri Bapak Ibu Saudara. Yang kita pikir aku telah korban perasaan karena aku dilukai sakiti. Ketika kita rela melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengucapkan satu pernyataan. Mari kita akan lihat ayat selanjutnya daripada ayat 29. Ayat selanjutnya berkata, di ayat 32 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa sekalipun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang jahat itu pun tahu mengasihi orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Tuhan Yesus bilang, apa bedanya? Sama saja. Standarnya bukan itu. Standarnya bukan ketika kamu diberkati, ketika kamu dikasih, maka kamu balas memberkati dan mengasihi. Standarnya adalah ketika kamu dilukai, kamu mengampuni. Ketika kamu disakiti, kamu mengucapkan berkat. Ketika kamu dilecehkan, kamu tetap berdiri dan mau memberkati orang itu. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya siap untuk melakukannya? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lanjut kepada ayat yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Saya mau bacakan ayat ke-35 dan 36. Ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah, siapa Bapak Ibu Saudara? Musuhmu. Jadi yang disebut ini bukan kasihilah keluargamu, kasihilah teman-teman baikmu, kasihilah orang-orang yang sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. Yang disebutkan adalah kasihilah musuhmu. Artinya orang yang siap mengalahkan kamu, orang yang siap mengganggu kamu, orang yang siap menyakiti kamu. Kasihilah mereka. Bapak Ibu kasihilah musuhmu dan Bapak Ibu bukan hanya mengasihi, bukan hanya dari hati dan pikiran kita. Oke, aku maafkan. Oke, berkatilah dia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak berhenti dan berkata, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi ada tindakan nyata yang Bapak Ibu Saudara dan saya perlu lakukan untuk membuktikan bahwa kita benar-benar rendah hati, bahwa kita benar-benar mau mengampuni dan rela mengasihi musuh kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka firman Tuhan ayat 35 mencatat upahmu akan besar. Bapak Ibu Saudara, ternyata upah kerendahan hati itu adalah standar berkat. Kerendahan hati adalah standar berkat. Kerendahan hati adalah pintu untuk membuka berkat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ternyata kerendahan hati adalah pintu untuk membuka kesempatan besar yang Tuhan siapkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 ditutup dengan pernyataan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara saya menyebut Allah itu Bapa, menyebut dia Tuhan sebagai Bapa kita, maka cara kita hidup, standar kita hidup, gaya kita hidup harus seperti Bapa kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapa itu murah hati kepada orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Bapa itu suka memberi, Bapa itu suka mengampuni Bapak Ibu Saudara.
Allah itu begitu besar kasihnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Maukah kita melakukannya? Nah, kita akan kembali kepada ayat yang sebelum ayat 29. Kenapa saya mengajak kita kembali ke sana? Kan ada kata yang menarik di situ Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat di ayat sebelum 29, memang tidak perlu dibaca semua. Tapi kalau Bapak Saudara lihat Lukas di bagian atas di perikop itu pernyataan sebelum ayat 29 itu adalah ucapan bahagia dan peringatan. Kalau di Matius pasal 5 itu adalah khotbah di bukit, artinya khotbah bahagia Bapak Ibu. Jadi katanya selalu dimulai dengan kata berbahagialah. Nah, terjemahan dalam bahasa Inggris kata berbahagialah itu bukan berbahagialah, bukan be happy. Tapi terjemahan asli dalam bahasa Inggris kata berbahagia itu adalah blessed. Blessed itu artinya diberkatilah. Jadi Bapak Ibu Saudara saya, ayat setelah ayat 29 dan ayat sebelum ayat di Lukas pasal 6 ini Bapak Ibu itu menyatakan hal yang sama. Kuncinya adalah rendah hati. Kalau kita belajar rendah hati, tidak menganggap kedudukan kita lebih tinggi dari orang lain. Tidak menganggap orang lain itu siapa, kita ini siapa. Emangnya siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau ketika kita belajar untuk rendah hati walaupun disakiti. Untuk rendah hati walaupun dilukai Bapak Ibu Saudara. Hari ini prinsip firman Tuhan akan berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yaitu diberkatilah. Dan upahmu akan besar. Sebab Allah kita, Allah yang selalu memberikan kasih karunia kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya berdoa dan percaya supaya firman Tuhan yang sederhana ini memampukan kita untuk belajar satu standar hidup yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan dan hidupi di dalam hidupnya sendiri. Ketika dia memberikan pengampunan, ketika dia memberikan hidupnya, ketika dia memberikan yang terbaik untuk manusia yang tidak layak. Apa kuncinya Bapak Ibu Saudara? Rendah hati. Prinsip ditampar pipi satu, berikan pipi lain. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan lepas dari kadang-kadang kita disakiti, kita dilukai orang lain. Mungkin lewat perkataan, lewat sikap orang lain. Bahkan terkadang seringkali atau kebanyakan saya boleh sebutkan adalah dari orang-orang yang di dekat kita. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lepas dari itu. Hari ini prinsip standar yang jelas Tuhan berikan. Standar kasih yang jelas. Standar pengorbanan yang jelas Tuhan Yesus berikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Maukah kita belajar rendah hati? Maukah kita berikan hidup kita? Kelihatannya susah karena itu korban Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya susah karena itu korban yang harganya cukup mahal. Apalagi kalau yang berkata, aku ini punya harga diri. Emang harganya berapa Bapak Saudara? Kelihatannya susah. Tapi maukah kita melakukannya? Karena Tuhan kita telah menjadi teladan. Tuhan kita telah lebih dahulu menjadi teladan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh akan berbicara. Dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari belajar rendah hati. Mari belajar memberkati walaupun sakit dan dilukai orang. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selama beberapa menit saya berikan waktu untuk masing-masing kita memikirkan orang-orang yang mungkin telah melukai kita, menyakiti kita dengan kata-kata atau sikap mereka, bahkan merendahkan kita, atau bahkan telah melakukan hal-hal yang menyakitkan di dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menantang Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Apakah kita siap untuk tetap rendah hati dalam segala keadaan yang tidak enak, dalam segala rasa sakit yang kita alami, dalam segala rasa rendah karena merasa direndahkan oleh orang lain. Apakah kita mau rendah hati? Satu kalimat bijak yang menarik berkata, kalau kita sudah rendah hati, kita tidak akan bisa direndahkan orang. Karena tidak ada lagi batas antara kita dengan yang paling bawah. Beberapa menit Bapak Ibu Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita rela? Apakah kita mau meneladani Kristus?
ikuti standar Kristus, ikuti caranya Kristus, ikuti gayanya Yesus. Ketika disakiti, ketika dilukai, ketika dilecehkan, ketika hidup kita diperlakukan tidak adil. Maukah kita rendah hati, memberikan dan melepaskan pengampunan, memberikan dan mengucapkan berkat untuk orang yang menyakiti kita. Karena itu adalah pintu ketika Bapak Ibu Saudara saya akan diberkati. Saya akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Satu prinsip sederhana yang hari ini Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Kami tahu ini tidak mudah untuk melakukannya. Kami manusia punya ego. Kami manusia punya keinginan. Kami manusia punya rasa kebanggaan. Bahkan harga diri kami mungkin terlalu tinggi untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Tapi hari ini prinsip firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan begitu ajaib, begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami untuk belajar mau rendah hati dalam mengampuni, dalam memberkati orang yang telah melukai, yang telah menyakitkan buat kami. Hari ini kami mau dengan rendah hati mengampuni mereka. Hari ini kami mau dengan rendah hati ya Tuhan, untuk memberkati mereka. Bahkan kami mau melakukan tindakan nyata untuk membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami adalah anak-anak dari Bapa yang murah hati, yang telah mengasihi dan mengampuni kami. Bahkan Yesus Kristus sendiri menjadi teladan dengan memberikan hidup-Mu, agar kami yang bejat dan kotor ini diampuni, diterima, dan boleh hidup dalam jaminan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kiranya setiap pendengar, setiap jemaat yang mendengarkan, menonton firman Tuhan hari ini boleh menghidupi firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Firman yang luar biasa telah memberkati kita semua. Terima kasih buat hambanya Evangelis Amelia Imago yang telah melayani kita di ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan pelayanan dan keluarganya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saya mengundang semuanya kita mengambil saat teduh. Kita akan bersyukur karena ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara, ditampar pipi kanan, beri juga pipi kirimu. Terima kasih untuk hambanya, Evangelis Amelia Imago. Mari saudara-saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada hal-hal yang menyakitkan bisa terjadi
Tapi bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal demikian? Mari kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pesan Tuhan hari ini bagi kami. Supaya kami mau belajar bagaimana menerima kenyataan. Dan kami belajar dari Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Dan kami yang mendengar di rumah-rumah diberkati Tuhan. Bapa Surgawi juga berkati untuk gereja kami dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga menaungi kami, memberkati kami, melindungi kami dari serangan virus ini. Tuhan menjaga kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan juga memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka. Hamba juga berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka berhasil dalam studi di sekolah-sekolah mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk bangsa kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Sehingga bangsa ini boleh bebas terlepas dari ngasa yang sekarang mengganggu. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Dia, Allah yang sudah menebus engkau. Dan terimalah berkat-Nya. Angkatlah tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.